Almarhum ini sosok yang langka. Dalam artian, saya tidak tahu apakah kita akan menemukan sosok ini lagi di dekade-dekade ini. Saya mendengar Pak Artijo itu di lingkaran Mahkamah Agung katanya dibenci atau paling tidak begitu disukai oleh beberapa orang hakim sendiri, Kalau Bang. itu pasti, cuman tidak Ya, menunjukkan bahwa dia benci. ya. Jadi hukum itu selalu punya hubungan dengan uh, Tuhan. Deskripsi bahwa Pak Artijo itu sebenarnya orang yang cukup romantis. Gitu. Sahabat Jogja Network, kita kembali lagi bersama saya, host Jogja Network, channel yang membahas masalah-masalah hukum, keadilan, hak asasi manusia, dan demokrasi secara santai dan juga mendalam. Dan hari ini kita bersama satu orang teman senior yang berkenan datang untuk berbagi bersama dengan Jogja Network dengan Bang Puguh. Bang Puguh, selamat datang dan terima kasih sudah bergabung di Jogja Network. Sama-sama, Desvan. Terima kasih undangannya. Ya, uh, Bang Puguh, kesibukannya apa nih belakangan? Secara profesi ngajar sama teman-teman di Institut Seni Indonesia gitu. Kebetulan karena latar belakangnya hukum, yang ngobrol sama anak-anak seni soal hukum. Nah, itu. Ya, begitulah. Belakangan ya sekaligus yang jadi topik kita pada hari ini, sahabat Jogja Network. Bang Puguh ini menulis buku, menerbitkan buku, juga mendokumentasikan film, membuat film tentang Pak Artijo Alkostar. Saya kira kita sudah sama-sama tahu siapa beliau. Beliau adalah aktivis yang belakangan menjadi Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikenal karena integritasnya dan juga tidak pandang bulu terhadap penegakan hukum di Indonesia. Bang Puguh, sebelumnya kita kenal sebagai seorang akademisi, intelektual, kemudian terjun ke dunia film, gimana ceritanya? Kalau saya pribadi, Despan, saya melihat bahwa ada perbedaan, ada perubahan pola di teman-teman, terutama di teman-teman muda. Ketika kemudian dulu saya menulis begitu, ternyata kita sudah kenal teknologi, ada ChatGPT dan segala macam yang kemudian secara penulisan mungkin akan jauh lebih berkurang gitu ya. Dan belum lagi pembajakan buku yang kemudian tidak ada sama pemerintah juga belum terlalu tegas soal ini. Nah, kemudian saya melihat bahwa ada pola yang berubah, bagaimana kemudian pola-pola penulisan ini diterjemahkan ke proses-proses yang visual gitu. Nah, itu yang kemudian membuat saya berpikir untuk membuat sesuatu dengan proses-proses visual tanpa mengurangi nilai atau value yang ada di yang saya pegang gitu. Termasuk soal buku Pak Artijo itu buku Pak Artijo itu kan saya bikin tahun 2018 ya. Sebelum COVID. Ya, sebelum jauh 2018 diterbitkan oleh Kompas. Setelah itu ada ide untuk menerjemahkan itu ke proses visual karena ternyata ada kebutuhan untuk itu. Ada kita kehilangan sosok tokoh-tokoh yang mungkin bagi teman-teman generasi muda itu perlu seorang figur gitu yang bersih, yang patut dicontoh gitu. Nah, itu yang kemudian membuat ini kayaknya bikin film asik ini. Dan ternyata ya lumayan ininya yang apresiasi soal itu. Terlepas filmnya bagus apa enggak ya, tapi apresiasi itu ada. Jadi memang ada perubahan pula itu. Jadi sebetulnya sama aja ya Bang. Sebelumnya kita menulis, sekarang idenya sama, menyebarluaskan tentang nilai, tapi tidak dalam bentuk tulisan, hanya dalam bentuk Visual, video. Ya. ya film. Apa tantangan yang paling besar? Jauh lebih kompleks. Kalau nulis kan saya biasa nulis sendiri, jadi bukan tim gitu ya, nulis sendiri yang itu sangat dunianya dunia yang sepi gitu kan. Ya. Dengan film akan ada banyak komunikasi dengan orang lain gitu. Jadi polanya lebih terbentuk. Karena bikin film dokumenter juga butuh banyak resource ya,
butuh banyak resource gitu. Cuman ya itu, kalau bikin film itu ya produksinya besar. Kalau bikin tulisan kan kita bisa sendiri di kamar laptop gitu kan, selesai. Tapi kalau bikin produksi film juga memang agak besar gitu kalau soal produksinya. Nah, Bang, 2018 buku Kompas tentang Artijo Alkausar, kemudian di 2023 berlanjut menjadi film. Kenapa Artijo Alkausar? Waktu itu saya melihat ada kekosongan tokoh hukum di Indonesia pasca kita hanya mengenal tokoh-tokoh masa lalu, Hugeng dan segala macam, dan berhenti di soal-soal itu saja gitu. Tapi di era setelah itu kita kehilangan sosok yang siapa kira-kira orang hukum itu. Nah, saya pikir Artijo bisa mengisi posisi itu gitu, mengisi ketokohan-ketokohan publik terutama dalam konteks hukum ya gitu. Karena kita jujur aja, kita di era sekarang kan susah menemukan sosok seperti itu sebagai sebuah contoh gitu. Jadi saya pikir itu untuk mengisi kekosongan, tokoh ini yang harus dimasukkan. Setelah Adnan Buyung dan segala macam kan kita kehilangan sosok itu. Apa yang Anda temukan, Bang, setelah sekian panjang ya menggali kehidupan Pak Artijo Alkausar? Apa yang Anda temukan yang itu sangat bernilai dari kehidupan beliau? Almarhum ini sosok yang langka. Dalam artian saya tidak tahu apakah kita akan menemukan sosok ini lagi di dekade-dekade ini. Karena sebagai orang hukum yang lingkungannya itu dulu lingkungan yang penuh dengan materi, dia bisa meninggalkan itu kan di masa sekarang bukan persoalan mudah. Terus ketika kemudian secara khas dia menyepi sebagai seorang hakim, dia lebih menyepi gitu. Itu juga tidak bisa dilakukan oleh banyak orang gitu. Karena bagi dia hukum ya sebuah dunia yang tidak bisa disentuh gitu. Mungkin akan berbeda dengan kita yang biasa berkomunikasi dengan orang luar. Nah, Pak Artijo nggak begitu. Dan orang yang agak susah untuk didekati sebenarnya orang ini. Itu memang karakternya yang seperti itu, atau dia lakukan dengan penuh kesadaran? Maksud saya, sebelum menjadi hakim pun begitu orangnya, atau setelah menjadi hakim baru dia men-switch gitu gaya hidup dia, pergaulannya menjadi lebih terbatas? Setelah jadi hakim, karena kalau dilihat dari sejarah kehidupan almarhum itu, justru dia jadi dosen di LBH, kemudian jadi direktur LBH kan harus berkomunikasi dengan banyak orang. Nah, kemudian ketika dia di hakim, dia melepas semua itu, melepas baju itu. Meski memang di beberapa teman masih bisa ketemu langsung gitu, tapi dia membatasi yang lain gitu. Misalnya dengan murid-muridnya itu dia masih murid yang dia percaya ya, dia masih tetap kadang-kadang ngobrol gitu. Dan beberapa orang-orang advokat yang dikenal juga cukup punya nama baik juga dia tetap ngobrol gitu. Bahkan dengan Pak Busro pun kan juga nggak seakrab ketika ada di kuliah gitu. Betul. Bahkan dulu sempat konflik ya saat saya tidak tahu hubungan personalnya bagaimana, tapi waktu Pak Busro ada di Komisi Yudisial, kemudian Pak Artijo berada di Mahkamah Agung, keduanya sempat iya, memang itu agak unik. Jadi Pak, kalau dari sejarahnya kan Pak Artijo Pak Busro ini kan sebenarnya cukup dekat, sahabat di kampus itu. Sempat olok-olokan juga kan. Bahkan saya sempat dengar yang boleh masuk ke apartemennya Pak Artijo ini ya hanya Pak Busro. Waktu itu, iya betul. Karena ya memang yang perlu kita hormati dari dua sosok ini, ketika dia sudah ada di lembaga yang punya tugas dan fungsi wewenang masing-masing, ya mereka pegang itu gitu. Itu yang perlu kita lihat. Jadi ya memang agak unik hubungan dua orang ini, agak unik. Tapi itu patut kita contoh lah, karena mereka memang punya tugasnya memang begitu gitu. Tugasnya begitu. Menunjukkan keprofesionalitasan. Betul, itu yang penting. Saya mendengar Pak
Artijo itu di lingkaran Mahkamah Agung katanya dibenci atau paling tidak begitu disukai oleh beberapa orang hakim sendiri, Kalau Bang. itu pasti, cuman tidak Ya, menunjukkan bahwa dia benci, ya, gitu. Kalau itu pasti, tapi karismatiknya Pak Artijo kan sangat kentara sebenarnya di konteks apa pidana itu. Dan memang ketika dia dimasukkan di lingkup kamar pidana juga sebenarnya pidana itu kan nggak kayak yang lain ya, dia terperangkap dalam apa kasus-kasus yang istilahnya terakhir ya kan hanya pidana korupsi ya, korupsi itu ya, ya ketua kamar pidana kamar yang pidana itu. Nah itu. kenapa Cuman, tidak disukai? Itu yang bikin penasaran banyak orang. nah sekarang siapa yang ya gini, kalau segi sejarahnya Pak Artijo masuk ketika tahun-tahun di mana Mahkamah Agung itu sedang bobrok-bobroknya, Ya, ya kan, sedang runtuhnya. runtuh. Ya, Nah, ketika dia masuk kan dia menjebol pertahanan itu maksudnya, menjebol istilahnya menjebol apa ya, stigma negatif gitu. Dan itu terbukti berhasil loh Mahkamah Agung ketika ya, itu. ya. Sosok Pak Artijo masuk yang sayangnya nggak bisa diulangi pas KPK ya kemarin itu. Jadi wajah baru Mahkamah Agung ya. Betul. Ya. Dan itu secara nggak langsung Mahkamah Agung terbantu sekali namanya, dan terbukti setelah itu kan nama Mahkamah Agung membaik, Ya. membaik gitu. Pada satu sisi tidak disukai, Betul. pada Dia sisi yang lain mengangkat nama ya itu. mengangkat nama. Meskipun orangnya cukup ya dia berjuang sendiri di Mahkamah Agung gitu. Dia cerita tentang itu. Dia Pak sendiri. Artijo cerita. Tapi dia konsisten itu yang agak. Kira-kira kenapa tidak disukai, Bang Pugu? Ya kalau saya melihat ya waktu itu Mahkamah Agung memang ya seperti pasar kan. Semua orang bisa masuk, semua orang bisa ketemu hakim kan. Pasca nggak seperti sekarang kalau kita mau masuk ke Mahkamah Agung nggak bisa, kecuali memang sudah punya itu kan, punya janji, dan itu pun juga nggak sembarangan bisa masuk gitu. Nah dulu kan seperti pasar, orang bisa misalkan depan dari hakim, saya bisa masuk lewat pintu, ketok gitu kan, apa ini. Nah itu yang dirubah juga oleh Pak Artijo gitu. Proses itu meskipun tidak langsung berubah gitu. Meskipun kebijakan itu diambil setelah Pak Artijo menuliskan sebuah apa semacam pengumuman di depan ruangannya gitu ya. Pasca itu kemudian pengumumannya apa, pengumuman yang ya dituliskan? tidak boleh menghubung, intinya tidak boleh berhubungan lah dengan hakim yang berperkara gitu. Sebuah akhirnya sekarang untuk naik ke lantai di mana hakim-hakim hukum berada nggak sebebas yang sebelumnya, dan bahkan bukan mungkin susah sekali. Ya betul. Waktu itu saya 2018 saja masuk ke sana itu juga harus melalui proses yang cukup panjang. Masuk ke sana ketemu almarhum di ruangannya yang penuh dengan tumpukan berkas dan koran gitu. Dan waktu itu saya melihat lingkungan Pak Artijo apa yang ngumpulin berkas, staff-staffnya juga kumpulan orang yang cukup kayaknya sudah dipercaya betul gitu. Oh iya. Nggak sembarangan. Iya. Nggak sembarangan. Karena bisa jadi hakimnya enggak, tapi dari itu orang sekitar ya yang bisa jadi. Bang Puguh, apa yang bisa membuat Pak Artijo akhirnya bersedia? Ini ada buku yang mengkisahkan tentang jalan hidup saya. Apakah sejak awal memang sudah setuju atau butuh rayuan-rayuan? Saya ingat suatu hal. Jurus Wonosobo. Saya ingat suatu hal, Bang. Sebenarnya itu kan bukan ide saya. Tapi ide dari Fakultas Hukum UII. Seingat saya ya, nanti mungkin ada klarifikasi, bisa ditambahkan. Ada sebuah rapat tuh di Fakultas Hukum. Di situ ada Pak Mahfud juga. Nah waktu itu memang ini Pak Artijo memang harus segera dibikinkan sesuatu gitu, buku. Tapi yang nulis jangan dosen gitu. Dosen nulis buku kayak gini nggak akan mungkin. Terbiasa nulis jurnal ya kemudian nulis buku yang agak deskriptif kan bukan ini ya dosen. Terlalu kaku ya nanti. Terus kemudian mereka diskusi. Seingat saya Pak Mahfud bilang kemudian kalau bisa ini yang nulis wartawan gitu, agar tulisannya lebih baik. Nah kebetulan waktu itu kemudian dosen pidana UII Mahrus Ali kemudian kontak saya. Kan dulu pernah sama-sama di Pusam beberapa kali ketemu gitu kan. Iya. Nah Mahrus Ali kemudian kontak.
Mas Buko ini. Wah, dengan senang hati gitu. Karena dia dosen saya kan. Yang Jadi, dosen Pak Artijo ya. Oke. dia dosen saya, dan saya nggak berpikir panjang untuk menerima, wah bagus ini, belum ada yang nulis. Nah setelah itu tidak ada hambatan sama sekali. Bahkan ketika ketemu saya Pak Artijo cenderung terbuka. Sesuatu pribadi yang menurut saya kok agak unik orang ini. Ya, yang tahu kita sangat tertutup, kok ini tiba-tiba membatasi terbuka. Bahkan sesuatu yang sangat pribadi itu juga dia ceritakan. Saya punya rekamannya semua. Gitu. Oke. Yang kadang, oh saya nggak bisa masukkan ini di buku. Oke. Saya akan simpan ini sendiri misalkan. Rekaman itu masih ada. Dan beberapa kan jadi film dokumenter itu, Suara Pak Artijo itu. Gitu. Apa yang membuat dia begitu percaya? Saya kurang tahu ya. Cuman memang mungkin waktu itu saya melihat Pak Artijo butuh teman cerita. Ya, oke. Itu yang ingin saya tanyakan selanjutnya. Betul, di apartemen dia sendirian. Selama itu. Hanya ditemani oleh driver pribadinya. Ya. Nah, itu. Dan itu pun tidak tinggal di situ, Pak Artijo sendirian. Jadi selama saya ngobrol di sana ya sangat apa namanya? Ya terbuka. Dia pakai sarung. Ya. Terus pakai ya sangat tidak mencerminkan seorang hakim, betul. Tidak mencerminkan Artijo yang selama ini kita. Betul, agak berbeda. Ya pakai sarung, ya biasa sekali. Dia bawa, kalau waktu itu ingat saya nunggu hampir 5 jam itu di apartemennya karena dia ada sidang sampai jam 7 itu dari Jogja kan. Dia datang bawa gentengan makanan dari supermarket gitu. Ya, roti kecil-kecil yang dia bawa itu. Kemudian ada makan nasi Padang yang dia suka itu. Saya ingat betul. Memang sederhana orang, sangat sederhana. Sebagai seorang hakim ya. Iya. Sebagai seorang hakim. Ya, silakan Mas. Minum lah ya. Iya, silakan Bang. Sambil ngopi. Sebetulnya apa sih Bang yang membentuk integritas Artijo itu menjadi seperti itu ya? Ya kita tahu beliau sekarang ini kan maksud saya kalau hanya berintegritas tanpa kapasitas yang cukup baik juga nggak ada gunanya. Sebaliknya dia punya kualitas tapi kalau integritasnya diragukan bisa jadi penyanderaan juga ya. Sekarang ada banyak contohnya. Apa yang membuat dia menurut Bang Puguh perjalanan panjangnya itu di mana letak dia mendapatkan integritasnya itu? Apakah memang sudah bawaan dia sejak masih di mana, di Madura atau di sarjana atau Kalau dari periode kehidupan dia memang ada beberapa hal kalau saya lihat, tapi pembentukan karakter sikapnya itu jelas ketika dia di LBH Yogyakarta. Itu kan termasuk pendirian pertama LBH Yogyakarta. LBH Yogyakarta. Betul, dia ditempa soal konsep, soal konsep hukum dan segala macam, itu ditempa betul di situ. Selain memang di keluarganya itu kan juga memang punya idealisme. Di tahun ketika Pak Artijo mau datang ke Jogja, itu dia adalah orang Situbondo kedua yang sekolah di Jogja. Salah satunya orang, saya lupa namanya, tapi ada satu. Itu orang kedua. Nah di masa itu orang tua di Situbondo lebih memilih untuk menyekolahkan anaknya atau menikah atau ke pondok pesantren. Nah itu Pak Artijo disuruh sekolah. Nah itu perbedaan mendasar. Jadi orang tua Pak Artijo meskipun bukan orang berpendidikan formal, tetapi punya semacam pandangan, konsep tentang pendidikan gitu. Ya. Kalau masa itu disuruh nikah lah, udah selesai SMA nikah atau ya udah pondok lah gitu. Itu enggak dia. Cerita Pak Artijo sendiri, dia dibentuk menjadi pribadi yang seperti itu, terutama dari integritasnya itu ya Bang. Sejak di keluarga atau memang tadi sejak di LBH terutama? Di LBH itu terutama. Karena waktu itu LBH, pendirian pertama LBH Yogyakarta itu bukan berbeda, tetapi memang konsep dasar soal keadilan memang diteguhkan betul gitu. Dimana waktu itu masih ada Adnan Buyung dan segala macam yang kemudian masih sering komunikasi dengan Pak Artijo gitu. Jadi di situ ditembak betul karena memang beberapa tahun jadi direktur kan dia memang menangani kasus-kasus yang cukup lumayan gitu.
dan berhadapan dengan dalam tanda kutip pemerintah. Ya. Jadi dibentuk betul gitu. Secara pribadi sebetulnya memang nggak bisa dilepaskan dari LBH ya. Nggak bisa. Kalau ngobrol dengan Pak Artijo, dia juga masih punya kenangan. Oh, sangat punya di situ karena memang dia direktur kedua ya kalau nggak salah sepanjang LBH Yogyakarta berdiri. Gitu. Dan masa-masa itu kan LBH juga bisa dikatakan satu-satunya organisasi yang berani face to face dengan pemerintah gitu. Ya. Jadi sangat kalau sekarang kan banyak gitu, tapi waktu itu kan tidak banyak. Iya, gitu. iya. Dan itu yang kemudian untuk karakternya gitu. Untuk gaya hidup yang kita tahu sangat sederhana ya Bang. Mobil apa sih yang dipunya terakhir? Pak Artijo itu dia itu kalau mobil itu dia nggak pernah mengendarai mobil, selalu disetiri. Oke. Disetiri oleh orang. Sama kalau di Jogja disetiri oleh ponak-ponakannya, kalau di Jakarta ya driver yang dari MA itu gitu. Apa mobil pribadi? Pak Artijo itu tidak pernah cerita soal itu. Oh ya. Tetapi yang saya tahu kalau yang di Jakarta ya dia pakai fasilitasnya MA kan. Mahkamah Agung ya. Mahkamah Agung. Kalau di rumah itu teman ponak-ponakannya yang kemudian kalau dia datang kemudian dijemput gitu ya, mobil-mobil biasa. Kaca dan segala macam gitu. Ini boleh sebut merek nggak? Siapa tahu nanti iklan masuk kan? Avanza ya berarti ya. Ya model-model itulah. Oh iya ya. Saya nggak tahu persis kalau soal mobil ya. Karena dia juga ketika saya obrolkan soal itu dia selalu. Pak Artijo pernah naik jet pribadi nggak Bang? Enggak ya. Enggak pernah. Sama? Dia selalu pakai umum. Oh, kalau naik pesawat nggak pernah bisnis, selalu ekonomi. Setahu saya bisnis pun pernah, tapi itu atas fasilitas Mahkamah Agung gitu. Di tempat-tempat tertentu kan ada tugas itu. Tapi kalau kemudian dia harus dia pakai biasa. Jet pribadi sama sekali. Enggak ya. Dia bukan orang seperti itu. Siapa juga yang mau deketin Pak Artijo kan, Pak saya ada pengusaha Pak ini saya kasih nih, nggak akan berani orang itu juga. Kalau cerita Pak Artijo sendiri masih ada sampai terakhir beliau di Mahkamah Agung, apakah masih ada orang yang mencoba untuk menyogok, mendekati? Kayaknya terakhir sudah nggak ada lagi. Karena ya sudah tahu track recordnya, susah juga untuk ketemu kan. Iya. Gimana caranya mau ketemu gitu. Sudah nggak mungkin gitu ya. Nah, gaya hidup sederhana itu Bang di mana sih Bang dia dapatkan? Sejak kuliah memang dia sederhana. Sejak kuliah dia kan bukan juga keluarganya Pak Artijo di Situbondo memang ya bukan yang miskin, bukan yang kaya, tapi di tengah-tengah lah posisinya gitu. Dan ketika kemudian di Jogja juga dia juga bertemu dengan lingkungan yang bukan hedon gitu, tapi memang lingkungan yang ya biasa gitu. Apalagi di LBH dia ketemunya kan orang-orang yang nggak punya duit, orang-orang nggak punya duit tapi kasusnya banyak kan gitu. Korban lagi. Korban stigma dan segala macam. Nah itu kan juga sangat berpengaruh dalam diri dia gitu. Pasca kemudian dia jadi dosen dan jadi kantor pengacara pun dia nggak punya uang. Mana ada uang yang setiap klien yang datang ke tempat dia selalu nggak punya uang, atau klien yang kalaupun punya uang dia pengennya menang. Nah, Artijo kan nggak bisa menjanjikan itu. Dia paling nggak suka ketika berhubungan dengan di luar di luar pengacara, ketemu hakim ya nggak mungkin bagi dia, nggak bisa. Bang Puguh, Pak Artijo sebetulnya dalam banyak obrolan itu bagaimana sih menempatkan hukum dalam mencapai keadilan? Dia selalu menempatkan hukum itu prinsipnya itu religius gitu. Jadi hukum itu selalu punya hubungan dengan Tuhan. Nah itu yang dia praktekkan betul dalam konteks ketika dia memutus sebuah perkara. Meskipun juga banyak kritikan yang masuk ke Pak Artijo waktu itu soal putusannya gitu. Pak Artijo kemudian tetap tahu
ya kritik boleh, tapi saya punya data nih. Ini loh putusan saya. Putusan saya seperti ini. Jadi dia itu bisa begini. Ketika saya memutuskan, saya punya Tuhan. Kalau kemudian saya berlaku tidak baik, saya kena hukuman. Nah, itu yang selalu dia pakai. Meskipun ya Pak Artijo itu bukan orang yang dalam tanda kutip Islamnya kuat. Bukan yang kemudian pandai baca Quran secara apa namanya? Secara detail, hadis-hadis juga. Dia bukan orang yang seperti itu. Dia bukan lulusan sekolah biasa, bukan orang pondok juga gitu. Tapi dia pegang soal itu. Gitu. Dia pegang betul itu. Konsep keadilan dia ya hubungannya dengan yang di atas. Jangan sampai orang yang orang yang rugi gitu. Rugi yang kemudian saya sendiri, misalkan Pak Artijo sendiri yang kemudian dia ketika memutuskan punya perasaan bersalah dan segala macam, apalagi ada suap, itu kan kemudian beda lagi urusannya. Oh, baik. Jadi konteksnya hukum selalu bersandar pada nilai-nilai ketuhanan itu tadi, ya suap nggak mungkin. Nggak mungkin bagi dia. Ya. Nggak bisa. Banyak orang yang bilang Pak Artijo itu memutus tanpa ada pertimbangan yang cukup mendalam gitu Pak. Kalau dia korupsi ya sudah langsung diketok palu aja sekian tahun, belasan tahun, dan langsung pasti naik hukumannya. Saya pernah menanyakan itu ke Pak Artijo, tapi tetap dia bilang, ketika saya memutuskan saya selalu punya landasan. Oh, ini landasannya. Silakan baca putusannya. Selalu punya landasan itu. Meskipun saya juga tahu beberapa pengacara, beberapa itu juga, loh ini keputusannya kok yang peraturan yang sudah dipakai kadang-kadang dia pakai gitu. Tapi itu kan kesalahan yang sangat manusiawi menurut saya pribadi. Kesalahan yang sangat manusiawi yang bukan berarti justru itu menunjukkan bahwa Pak Artijo seorang manusia biasa gitu. Manusiawi lah salah seperti itu. Dan memang kalau saya lihat beberapa kasus-kasus pidana yang berkaitan dengan politik memang dia naikkan. Tetapi jangan salah bahwa dia juga sering kali membebaskan. Yang ini yang jarang sekali diekspos oleh media gitu. Tanpa ampun kalau dia memang merasa itu bersalah, betul. Tapi juga pernah membebaskan. Iya, cerita dia begitu gitu. Dan itu dia juga cerita kepada waktu itu kepada, kalau tidak salah, ke Pak Busro deh. Kalau nggak salah ya. Waktu rame-ramenya kasus kayu dan MA itu yang bocor itu nama-nama. Dia nunjukin, saya juga punya kasus yang tidak harus menambah hukumannya, saya bebaskan. Dia menunjukkan bukti itu. Tapi ini kan nggak diekspos nih. Yang diekspos ya kasus-kasus pidana berkaitan dengan politik yang biasanya kan eksposnya tinggi waktu itu. Nah, itu yang sering kali dia ekspos. Bagaimana Pak Artijo melihat situasi hukum di Indonesia? Bang Punggung, apakah dia sempat bercerita? Dia sempat bercerita soal itu. Makanya dia memutuskan untuk tidak akan menjadi pengacara ketika sudah selesai dari hakim. Gitu. Dia bilang, ketika saya sudah jadi hakim ya saya akan kembali ke rumah, ke kampung. Gitu. Meskipun janji itu dia tidak tepati karena kemudian dia di KPK. Gitu. Di KPK. Nah, ini uniknya Pak Artijo. Dia itu adalah orang yang selalu menerima tantangan dan tidak bisa lepas dari tantangan. Saya contohkan begini, waktu dia jadi dosen, dia itu aktivis, suka demo gitu. Demonya bukan demo negara, demonya institusi sendiri dia demo kan gitu. Nah, terus dia ditantang sama waktu itu sama Pak Dekan, sama almarhum Dahlan Thoib juga. Kalian berdua, kira-kira beginilah, kalian berdua itu kalau mau membenahi sistem, ya sudah ikut sistem itu gitu. Akhirnya ditawarin jadi dosen tanpa tahu berapa gajinya dosen gitu. Waktu itu nggak kayak sekarang kan. Iya, Pak Artijo masuk. Itu pertama. Yang kedua, ketika jadi hakim Mahkamah Agung, dia ditawari juga oleh waktu itu oleh Yusril. Tapi kan dia nggak mau awalnya. Wah, hukum sudah dalam kira-kira begini yuk. Pak Artijo ngomongnya, oh hukum udah berat, gak mungkin lah diperbaiki di Indonesia ini. Pak Yusril bilang, ya kalau nggak diperbaiki, masuklah sistem jadi bisa memperbaiki. Nah itu tantangan kedua, dia masuk.
Ya. ketika dia di KPK itu. Jadi ketika dia mau memutuskan untuk pensiun, pensiun, kemudian dia kembali ke rumah, ternyata dia mendapat tantangan itu masuk juga. Dia orang yang nggak bisa ditantang dia sebenarnya secara sikap ya. Itu yang kritik terakhir, akhirnya dia tetap memutuskan masuk sebagai dewas KPK. Waktu KPK sedang dalam keadaan Ya, kacau. terpuruknya. Ya. Kacau dalam tanda kutip. Ya memang itu kan kasusnya hampir sama kayak Mahkamah Agung dulu kan. Mahkamah Agung juga kacau, dia masuk ke situ dengan harapan KPK kembali naik namanya. Saya pernah menulis ini, diminta menulis oleh teman-teman Tempo di rubrik obituari. Waktu itu saya bilang di paragraf terakhir, saya tulis, saya agak menyayangkan lah ketika Pak Artidjo itu harus ke KPK. Karena Pak Artidjo sudah jadi dalam tanda kutip begawan yang harus selesai dengan itu semua. Harus diteruskan oleh orang yang lain. Dia harus memikirkan dirinya sendiri juga gitu. Waktu itu di 2018 saya tahu Pak Artidjo sebenarnya sudah secara fisik sudah sangat menurun. Ketika ngobrol dengan saya itu berapa kali dia batuk yang menurut saya bukan hal yang normal lah, batuk sakit gitu. Dia kalau ketawa gitu pasti batuk, gitu. Nah, saya pikir ini orang mungkin agak sakit gitu. Ya. Nah saya itu melihat dalam hati saya gitu, wah ini setelah dari hakim sebaiknya selesai deh, balik ke rumah. Di rumah itu kan di Situbondo itu kan enak udaranya, penuh sawah, nggak kena AC, kembali ke alam gitu kan. Sementara di Jakarta dia selalu kena AC, mungkin juga jarang keluar gitu. Ya gitu-gitu aja gitu kan. Kalau dia pulang ke rumah Situbondo kan enak sekali, rumahnya itu seger gitu, tanaman. Tapi akhirnya memutuskan untuk kembali ke Jakarta ya. Memutuskan itu. Kenapa beliau memutuskan untuk kembali ke pemerintahan? Saya tidak mendengar itu secara langsung karena waktu itu buku itu sudah dibuat, saya kontak Pak Artidjo. Pak Artidjo nggak jawab. Waktu itu kan masih SMS ya. Dia nggak pegang, dia nggak jawab apapun. Tapi saya sampaikan ke keponakannya waktu itu. Saya sih dalam hati nggak setuju kalau Pak Artidjo karena begini-begini yang tadi alasan itu. Dan itu disampaikan ke Pak Artidjo kan. Pak Artidjo bilang, pugoh ini sok tahu. Ya udah, oke dah. Jadi membutuhkan untuk kemudian untuk ke mana, ke KPK itu kan, di Dewas itu. Yang kemudian ya sampai dia meninggalkan di situ posisi. Sangat kurus benar. Ya. Kurus. Saya ingin mengkonfirmasi dua hal, Bang Puguh. Ini banyak disampaikan oleh teman-teman, saya tidak tahu betul atau tidak. Yang saya tidak tahu, yang menyampaikan juga dalam konteks suka atau tidak suka dengan artinya. Tentang masalah pulang setelah selesai dari Mahkamah Agung, beliau buka warung di Yogyakarta, warung sate atau warung pecel lele gitu, dan berjualan. Itu nggak benar? Sebenarnya bukan Pak Artidjo yang berjualan ya, tapi saudara-saudaranya yang di Situbondo juga ada waktu itu ya. Bukan Pak Artidjo, tapi sepemahaman saya beliau ngasih modal lah untuk itu, untuk saudara-saudaranya. Modal untuk bagi hasil atau? Enggak. Hanya memberi ya, kepada saudara untuk dikelola itu ya. Pak Artidjo itu sebenarnya orang yang sangat orangnya royal itu apa? Loyal kalau masalah uang, terutama kepada saudaranya gitu. Jadi dia sangat memperhatikan betul saudara-saudara yang lain yang nasibnya mungkin tidak sebagus dia secara materi. Nah itu juga cukup dia perhatikan. Lalu tentang wanita bule? Iya, itu saya pikir sebuah deskripsi bahwa Pak Artidjo itu sebenarnya orang yang cukup romantis gitu. Wanita bule itu. Karena saya juga agak terkejut ketika dia menerangkan siapa bule ini, itu pacar yang saya dan segala macam waktu dia di Amerika gitu. Saya agak terkejut sampai Pak Artidjo pun
menunjukkan fotonya, masih disimpan fotonya dalam arti kan berapa puluh tahun yang lalu kan, masih disimpan. Boleh saya foto nggak Pak? Saya bilang, oh jangan katanya. Bahkan surat cintanya pun masih dia simpan, tulisan tangan. Tapi itu hanya hubungan masa lalu. Masa lalu ya. Tidak ada hubungan di Tidak belakangan ada. hari. Tidak diteruskan lah, karena mungkin jarak ya. Ya. Agak susah juga Pak Artijo untuk jarak itu, agak susah. Amerika sama Jakarta. Dan akhirnya menikah dengan orang Indonesia ya, Bang. Betul, menikah. Ada contoh kasus? Oh banyak Pak Artijo, terutama konsep ketika dia bicara soal bantuan hukum struktural. Oke. Waktu itu memang LBH kan arahnya ke arah situ. Ada beberapa hal, ada beberapa kasus yang sangat menarik sebenarnya ketika kemudian di Magelang. Waktu itu saya ingat itu awal-awal lah LBH, awal-awal dia jadi direktur itu. Di Magelang waktu Borobudur kemudian mau dipugar untuk dijadikan wisata, itu kan kemudian beberapa rumah, beberapa keluarga itu kan harus direlokasi tanpa kemudian mendapatkan Penggantian yang memadai. Ya. Nah orang-orang ini kemudian ke LBH nggak mau. Wah, orang-orang ini kemudian dituduh PKI sama waktu itu ya aparat lah ya. Seperti itu. Dan Pak Artijo membela itu. Itu satu kasus yang sama juga dialami di Situbondo misalkan. Di Situbondo waktu itu bicara soal bagaimana beberapa kiai dan ulama di sana itu kemudian tidak setuju dengan atau berseberangan pendapat dengan Golkar waktu itu. Di sana kan kebanyakan P3 waktu itu. Nah mereka dituduh kemudian karena nggak setuju itu ada demo sedikit, kemudian dituduh sebagai kamu akan mendirikan negara Islam. Gitu. Nah kemudian Pak Artijo juga di situ. Yang menarik pada waktu di Situbondo itu soal pasar. Jadi ada sebuah pasar yang akan direlokasi juga. Kemudian para pedagang nggak setuju karena nggak memadai penggantinya. Nah itu kemudian dipenjara orang-orang itu. Nah orang-orang Situbondo kemudian kontak Pak Artijo. Nah Pak Artijo waktu itu langsung ke sana. Ini Pak Artijo setelah dari LBH loh ya. Setelah dari LBH dia sudah selesai jadi direktur. Oh, sudah menjadi advokat biasa. Dan ketika membela itu, Pak Artijo menolak untuk dibayar. Membela orang-orang itu. Bayangkan, dia harus berapa kali dari sini ke Situbondo naik bis. Di sana kemudian dia berhadapan dengan aparat, bla 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 gitu. Bukan hal yang mudah bagi Pak Artijo sebenarnya, apalagi dapat ancaman segala macam. Nah, kita nggak bisa membayangkan kalau itu terjadi sekarang. Gitu kan. Nah itu konsep bantuan struktural yang masih dia bawa ketika kemudian dia menjabat sebagai tidak lagi di LBH. Nah saya pikir itu juga yang dia bawa ke Mahkamah Agung gitu. Idealisme itu masih dia pegang. Maka ketika dia ada kecenderungan kata orang ya untuk menaikkan hukuman terhadap korupsi, saya pikir ada korelasinya soal itu. Ya, dia melihat di mana negara selalu berposisi sebagai kebanyakan ya pelaku dan masyarakat sebagai korban. Ya. Dan memang di waktu di LBH kan atau di waktu dia sudah di LBH kan selalu berhadapan dengan isu-isu itu. Orang dituduh PKI, kemudian dibela oleh Pak Artijo. Dituduh mendirikan negara Islam, juga dibela oleh Pak Artijo. Sebetulnya konsep Pak Artijo tentang keadilan itu seperti apa? Keadilan itu kalau saya melihat pikiran Pak Artijo adalah ketika orang-orang yang miskin tidak punya uang, yang kemudian secara sistem itu tidak terpinggirkan, itu justru yang dia bela. Itu yang agak menarik. Termasuk salah satu konsep keadilan yang kemudian dia bawa itu adalah ada sebuah penelitian menarik dia ketika dia masih menjadi dosen di Fakultas Hukum.
Waktu itu dia meneliti soal gelandangan, yang kemudian saya jadikan judul film dokumenter. Yang bayangkan ya, Pak Artijo itu kemudian meneliti ke Makassar, waktu itu namanya Ujung Pandang, itu sampai 9 bulan. Yang saya pikir sistem akademik kita nggak memungkinkan kalau sekarang. 9 bulan di sana. Di sana dia ketemu dengan gelandangan itu, makan bareng, tidur di sana, partisipatif dia melihatnya. Maksudnya masuk, dia bilang ini kategori penelitian yang partisipatif karena saya berada di sana ngobrol dengan orang-orang itu gitu, dan melihat betul, oh ini loh gelandangan. Termasuk terminologi gelandangan kan salah satu yang mempopulerkan waktu itu kan penelitiannya Pak Artijo sebenarnya. Gitu. Karena setelah penelitian itu kan kemudian diseminarkan kan soal gelandangan itu. Waktu itu konsep gelandangan juga tidak terlampau dikenal. Nah, pasca penelitian itu terus kemudian diseminarkan mulai. Nah, di situ kan kita lihat bagaimana kemudian Pak Artijo selalu punya hubungan dengan orang-orang ini yang secara sistem itu mungkin terpinggirkan. Dia bukan orang yang punya materi banyak segala macam. Nah, itu yang membentuk kepribadian almarhum gitu. Bayangkan 9 bulan ngobrol sampai tahu seluk-beluknya gitu. Bahkan di buku itu, di buku penelitian yang kemudian dibukukan itu, dia bilang ada salah satu cara bagi gelandangan itu ketika dia harus memenuhi kebutuhan seksualnya gitu. Dia ketika kemudian mereka berhubungan seksual terus kemudian harus yang perempuan berjingkak-jingkak agar kemudian tidak lagi berjingkrak-jingkrak lah istilahnya gitu ya. Saya susah menjelaskan itu. Berjingkrak-jingkrak. Nah, bayangkan ketika dia bisa menuliskan itu, akhirnya dia masuk ke dalam lingkungan dia, lingkungan orang ini gitu. Kalau nggak masuk kan dia nggak akan bisa menjelaskan itu, persis. Ya, dan bagusnya adalah ya itu peristiwa-peristiwa itu yang bentuk konsep-konsepnya Pak Artijo soal hukum. Apakah itu berarti Bang Puguh mendirikan negara Islam itu persoalan lain, tetapi ketika hakmu dilanggar sebagai warga negara, kamu nggak boleh kehilangan hak-hak itu? Betul, itu salah satu yang dia pegang gitu. Ya. Maka sebenarnya kalau kita melihat situasi yang Pak Artijo alami, maka logis ketika kemudian Pak Artijo kadang-kadang menaikkan hukuman. Karena dia punya pengalaman soal itu. Punya pengalaman ketika dia melihat ketidakadilan di lapangan. Ya kan? Maka kalau melihat itu, Pak Artijo ketika secara psikologis kan pasti dia, oh ini orang ngawur, orang pakai duit negara untuk ini bla 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 bla, yang seharusnya duit ini untuk ini malah dia baikkan. Ya, nah itu yang menarik sebetulnya. Bang Puguh, bagaimana Pak Artijo melihat korupsi itu sebetulnya? Pak Artijo itu kan kalau nggak salah tesisnya dia di Amerika juga kan soal korupsi politik. Nah, dia juga punya pandangan soal korupsi sebenarnya. Bahwa ketika bicara soal korupsi, siapapun bisa melakukannya. Bahkan saya ingat sebuah diskusi di seminar dia waktu itu, ketika dia di Amerika. Ada seorang ahli yang mengatakan bahwa korupsi itu selalu terjadi di negara berkembang. Gitu. Saya lupa namanya. Gunnar siapa gitu waktu itu. Orang Norwegia apa ya. Pak Artijo nyela itu nggak setuju. Enggak. Korupsi itu bukan soal negara berkembang atau negara maju. Korupsi itu adalah persoalan individu, orang gitu. Siapa yang punya sistemnya bisa memungkinkan, pasti dia akan melakukan itu. Jadi bukan soal negara maju atau tidak, tetapi soal bagaimana individu itu memahami korupsi. Jadi kalau kita rangkai betul-betulan, kita akan tahu Pak Artijo kayaknya memang punya latar belakang psikologis ketika menaikkan hukuman bagi korupsi koruptor itu. Dia melihat bagaimana banyak sekali masyarakat yang diperlakukan tidak adil. Pada sisi yang lain ini ada orang sebagai pelaku dan dia melakukan sebagai penguasa dan dia justru melakukan korupsi gitu ya. Ada kesalahan yang berlipat-lipat gitu ya, Bang Puguh. Itu yang menarik. Dan ini orang lapangan sebenarnya. Ketika dia ada di dosen kemudian LBH, dia orang lapangan yang kemudian masuk ke sistem.
MA itu kan untuk sistem. Nah, dia masih membawa idealisme lapangannya dia. Itu kan bukan persoalan yang mudah orang zaman sekarang melakukan itu. Ya kan? Bahkan ada konteks ketidakmungkinan lah sekarang ini melakukan itu. Nah, itu yang bisa kita lihat dari Pak Artijo ya, soal itu. Baik, sahabat Jogja Network, itu tadi diskusi kita tentang bagaimana pribadi Artijo Alkosar dan juga bagaimana Artijo memandang hukum, memandang keadilan di negara kita. Dari Bang Puguh yang langsung terlibat dalam banyak interaksi dengan Pak Artijo Alkosar. Bang Puguh, terima kasih banyak. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Ya, terima kasih Desman sudah mengundang.